Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tinisa, Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Saya akan menjelaskan tentang pengidentifikasi risiko. Ada 7 teknik pengidentifikasi risiko, kelemahan dan kelebihannya setiap teknik. Pengertian identifikasi risiko: proses mengenali potensi risiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Identifikasi risiko yaitu langkah awal dalam manajemen risiko, membantu organisasi memahami dan mengantisipasi ancaman. Jadi, pengertian identifikasi risiko yaitu menggali atau mengenali potensi apa saja yang akan terjadi pada suatu proyek atau organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip identifikasi risiko. Yang pertama yaitu proaktif, mengidentifikasi risiko sebelum menjadi masalah. Yang kedua yaitu komprehensif, mencangkup risiko internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu terstruktur, menggunakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi apa, di mana, bagaimana, dan mengapa sesuatu itu terjadi. Yang keempat yaitu terdokumentasi, hasil identifikasi dicatat dalam daftar risiko. Yang kelima, melibatkan pemandu kepentingan, mengumpulkan informasi dari berbagai pihak yang relevan. Tujuannya identifikasi risiko adalah untuk menghindari risiko bagaimana mungkin dan serta menghindarinya setiap saat diperlukan. Membantu organisasi memahami dan mengantisipasi ancaman di kemudian hari. Kelemahan dan kelebihannya setiap teknis. Yang pertama yaitu kuesioner atau survei. Kelebihannya jangkauannya luas, data terstruktur, perspektifnya beragam. Kelemahannya jawabannya bisa bias, butuh waktu, tidak terlalu mendalam. Yang kedua yaitu interview atau wawancara. Kelebihannya informasi detail, menggali pengalaman langsung, fleksibel. Kelemahannya memakan waktu atau biaya, hasilnya subjektif, sulit untuk skala besar. Yang ketiga yaitu brainstorming atau curah pendapat. Kelebihannya banyak ide cepat, partisipatif, dan kreatif. Kelemahannya bisa tidak fokus, ide belum tentu realistis, dan perlu fasilitator. Yang keempat yaitu checklist. Kelebihannya praktis, cepat, memastikan risiko standar tidak terlewat. Kelemahannya terbatas pada daftar yang ada, kurang fleksibel, dan tidak mendalam. Yang kelima yaitu flowchart atau diagram proses. Kelebihannya visual jelas, mudah dipahami, menunjukkan titik rawan. Dan kelemahannya ada rumit jika proses panjang, butuh waktu detail, dan tidak menangkap risiko eksternalnya. Yang keenam yaitu historical data atau studi kasus. Kelebihannya berdasarkan pengalaman nyata, lebih akurat, untuk bahan pembelajaran. Kelemahannya tidak selalu relevan dengan kondisi saat ini, bisa melewatkan risiko baru, butuh data yang lengkap. Yang ketujuh yaitu analisis dokumen atau dokumen review. Kelebihannya sistematis, bisa menemukan risiko dari kontrak dan SOP sesuai dengan standar operasional prosedur atau laporan. Kelemahannya itu membutuhkan dokumen lengkap, bisa melewatkan risiko yang tidak tertulis, dan memakan waktu yang banyak. Jadi, rekomendasi teknik paling tepat untuk digunakan untuk proyek kecil atau membutuhkan waktu yang cepat seperti brainstorming dan checklist karena praktis, cepat, dan tetap komprehensif. Yang kedua yaitu organisasi besar atau kompleks, memerlukan interview, kuesioner, dan dokumen review karena mendalam, sistematis, dan berbasis data. Yang ketiga yaitu analisis operasional. Untuk analisis operasional maka membutuhkan flowchart dan historsi data karena visualnya jelas dan berbasis pengalaman nyata. Jadi rekomendasi paling tepat adalah menggunakan kombinasi teknik sesuai dengan konteks. Dengan begitu, identifikasi risiko akan lebih menyeluruh, akurat, dan bisa langsung dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Dari 7 teknik tersebut, kuesioner sendiri yaitu menggunakan daftar penyataan untuk mengumpulkan informasi dan membutuhkan banyak orang. Cocoknya yaitu untuk menjangkau responden luas, tapi hasilnya bisa bias. Yang kedua yaitu interview tanya jawab terlangsung dengan narasumber
untuk menggali pengalaman dan pendapatnya. Maka memberikan informasi mendalam tapi memakan waktu dan biaya yang banyak. Kemudian yang ketiga yaitu brainstorming, yaitu diskusi kelompok untuk menghasilkan ide-ide risiko secara tepat. Menghasilkan kreativitas, partisipatif, tapi tidak bisa fokus tanpa fasilitator. Yang keempat yaitu checklist, menggunakan daftar risiko standar yang sudah disusun sebelumnya, maka menghasilkan praktis dan cepat, tapi bisa mendapatkan risiko baru yang belum tercatat. Yang kelima yaitu flowchart atau diagram proses, menggambarkan alur kerja secara visual untuk menemukan titik rawan risiko. Maka mudah dipahami, tapi bisa rumit jika prosesnya terlalu panjang. Yang keenam yaitu historical data atau studi kasus, menggunakan pengalaman masa lalu atau data historical untuk mengenali risiko. Akurat berdasarkan pengalaman nyata, tapi tidak selalu relevan dengan kondisi yang sekarang, karena bisa berubah. Yang ketujuh yaitu dokumen review atau analisis dokumen, menelaah dokumen seperti kontrak, SOP, laporan untuk menemukan potensi risiko. Jadi sistematis dan detail, tapi butuh dokumen lengkap dan bisa melewatkan risiko yang tidak tertulis. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang kelebihan dan kelemahan 7 teknik risiko dan relevansi atau rekomendasi dari 7 teknik tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.